Saudara, mari kita ucap syukur di hadapan Tuhan buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari sejenak kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita sembah. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan bagi kami. Kami diizinkan beribadah kembali. Kami tahu ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Dan biarlah kami Tuhan boleh menggunakan kesempatan ini dengan baik. Terlebih kami berjumpa dengan Engkau dalam ibadah ini Tuhan. Ada yang lain selain kuasa-Mu pribadimu yang boleh menyentuh setiap pribadi pagi ini Tuhan. Kembali menguatkan, kembali menggairahkan kami Tuhan. Kami dapat berjalan dalam jalan-jalan-Nya Tuhan. Roh Kudus, berikan kami kekuatan, kemampuan bahkan untuk mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Dan terlebih kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Pagi ini kami buka hati kami bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Hah? Baru sebelah sini yang jawab. Luar biasa. Wah, baru Pak Boy. Ya, nggak terasa ya udah sebulan ya kita gak ibadah lagi ya, Bapak Ibu Saudara. Ini kita boleh ibadah lagi. Jujur memang kita terus beradaptasi dengan keadaan. Untuk terbiasa juga online, terbiasa juga ibadah seperti ini. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan melihat satu pesan yang perlu kita renungkan bersama-sama dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Karena cuma satu ayat, saya rindu kita semua baca ayat ini ya Bapak Ibu Saudara. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Kita baca bersama-sama. Sudah ada ya? Oke. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menjalani pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, sebelum mengulas khotbah ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara memahami apa yang dimaksud dengan kalimat yang disampaikan oleh pengkhotbah. Ada beberapa bagian yang perlu kita garis bawahi untuk kita kenal, untuk kita mengerti terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita akan melihat dari apa yang kita baca melalui kitab ini, dalam ayat ini. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk mengerti bahwa segala sesuatu terjadi pada waktunya Tuhan. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan itu terjadi dalam waktunya Tuhan. Karena Tuhan
itu punya waktu untuk melakukan segala sesuatu yang Ia ingin berikan terjadi kepada kita. Kita diajak untuk mengerti bahwa dalam kehidupan ada waktu Tuhan, ada waktu kita. Nah, ini perlu kita mengerti bersama bahwa seringkali waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Dan seringkali yang kita inginkan adalah segala sesuatu terjadi dalam waktu kita. Padahal kita ngajarin segala sesuatu terjadi dalam waktunya Tuhan. Jadi yang pertama, ada yang namanya waktunya Tuhan. Waktu di mana Tuhan bertindak. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, yang kita alami adalah apa yang ingin kita lakukan, inginnya terjadi dalam waktu kita. Kita ingin segala sesuatunya lebih cepat. Contohnya, kapan sih corona selesai? Kan kita pengen waktunya lebih cepat. Cuman kan kita nggak tahu waktunya Tuhan yang cepat kayak apa. Kita pengen segala sesuatunya cepat dipulihkan. Kalau bisa besok. Kalau bisa besok. Karena kita ingin segala sesuatu terjadi dalam waktunya kita, waktunya saya, ya. Secara manusia. Namun kita harus juga memahami bahwa dalam kehidupan tidak semua terjadi dalam waktu kita. Karena semuanya itu nanti akan terjadi dalam waktunya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya yang pertama yang perlu kita mengerti bahwa waktunya Tuhan tadi dikatakan itu pasti baik. Yang setuju katakan Amin. Jadi ada waktu kita, ada waktu Tuhan. Kita diajak untuk melihat segala sesuatunya bukan lagi dari waktu kita, tapi waktu Tuhan. Kenapa? Sebab waktunya Tuhan, katakan tadi Alkitab katakan itu indah. Indah di situ menggunakan istilah yang sama dengan kata baik. Jadi waktu Tuhan itu baik, bahkan lebih tepat sempurna gitu kira-kira. Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya Dia. Jadi yang pertama-tama untuk kita mengerti bahwa dalam kehidupan yang perlu kita lihat, seringkali kacamatanya dari sudut pandang Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi menurut Alkitab itu terjadi pada waktunya Tuhan. Kenapa? Karena waktu Tuhan itu baik. Yes, amin. Bicara soal baik pun nanti akhirnya kita Bapak Ibu Saudara seringkali mengukur kebaikan menurut cara kita, bukan cara Tuhan. Makanya pagi ini kita diingatin sama firman Tuhan untuk melihatnya, mengertinya dari apa yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena Tuhan pasti, nah ini kalimat benar ya, nanti saya jelasin. Pasti memberikan yang terbaik. Yang setuju katakan apa? Amin. Walaupun seringkali kita melihat dalam realita kok tidak baik ya. Seringkali apa yang menurut kita baik ternyata belum tentu menurut Tuhan baik. Menurut kita hari ini corona tidak baik, tapi belum tentu kan menurut Tuhan. Ternyata dengan adanya peristiwa ini banyak hal yang terjadi, banyak hal yang menguji kita, mengukur kita. Wah, seringkali Bapak Ibu Saudara, apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Tuhan baik. Dan seringkali apa yang dari Tuhan belum tentu kita suka. Benar ya? Tetapi Tuhan izinkan ini semua terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat selanjutnya dikatakan bahkan itu Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, kata ini sulit dipahami karena bentuknya sastra. Apa maksudnya bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka? Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh menguraikan Bapak Ibu Saudara, istilah yang digunakan di sini, kata kekal itu dari kata olam. Orang Ibrani nyebutnya olam. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat ada kalimat yang diulang-ulang dalam Mazmur gini, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Itu hine holam hasdo bahasa Ibrani. Itu kalimat yang seringkali dinyanyikan oleh mereka. Kalimat ini. Jadi mereka mengakui kekekalan itu dalam arti selama-lamanya. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara kalau dijelaskan itu punya arti bentuknya continuous existence. Jadi sesuatu yang terus berkelanjutan. Jadi kalau dipersimpel lagi,
kalimat belakang ini merupakan satu jaminan bahwa yang baik menurut waktu Tuhan itu pasti. Kira-kira gitu. Jadi ini karena bentuknya sastra, kita bahasa Indonesia sulit memahaminya. Tapi kalau dibacanya begini, kalau kita membacanya kemudian begini, yang ditawarkan oleh penterjemah Bapak Ibu Saudara, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya karena ia menjamin itu semua terjadi dalam hidup manusia. Kira-kira itu terjemahan bebas. Jadi yang indah itu bukan sekedar omong kosong, tapi yang indah itu adalah apa? Sesuatu yang pasti. Bapak Ibu Saudara percaya? Amin, amin. Amin. Makanya pengkhotbah kasih catatan. Catatannya lagi di bawahnya, Pak. Tetapi apa tuh? Manusia tidak dapat menyelami apa? Pekerjaan yang dibuat Allah, yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena memang ada keraguan-raguan di situ. Bagaimana kalau kita lihat realitanya begini? Lebih ada jaminan yang baik. Pengkhotbah pun tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ini pun sulit. Makanya dia bilang, tetapi manusia itu sulit memahami memang peristiwa ini. Karena kita terbatas Bapak Ibu Saudara. Kita terbatas untuk mengerti rencana Tuhan. Dan memang demikian. Alkitab berkata dalam kitab Yesaya, seperti tingginya langit dengan bumi, demikian rancanganku. Yang sulit dipahami oleh manusia. Jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dari kalimat ini ada satu dorongan yang diinginkan untuk mempercayai Allah dengan benar, dengan kesungguhan. Yang apa? Yang waktu indah itu. Mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam kendali Allah, ada dalam kontrolnya Tuhan, dan itu baik bagi manusia. Kenapa? Karena Tuhan ada di sana juga untuk memberikan sebuah kepastian dalam kehidupan. Hanya kita memang seringkali sulit memahami. Bukan sulit, memang sulit memahami. Beberapa kita pun sulit akhirnya untuk mengerti. Kenapa? Ini misteri kehidupan itu terjadi dalam kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara ada sesuatu yang kemudian perlu kita maknai dalam kehidupan. Makanya pertanyaan yang untuk kita renungkan pagi hari ini, jika segala sesuatu itu terjadi pada waktunya, maka bagaimana kita hidup dalam dunia ini? Karena ada waktunya Tuhan dan ada janji Tuhan di dalamnya, dan ada misteri kehidupan di tengah-tengahnya. Ada realitas hidup yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya lihat dan jalani. Tapi juga satu sisi ada janji Tuhan yang luar biasa. Tapi di tengah-tengahnya ini seperti misteri yang tidak bisa diprediksi, yang tidak bisa diterka-terka, Bapak Ibu Saudara. Ada misteri di dalamnya. Maka pertanyaannya kemudian, bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya memaknai kehidupan kalau segala sesuatu terjadi dalam waktunya Allah? Bagaimana kita menjalani kehidupan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dalam pertanyaan itu jawaban yang pertama, jika segala sesuatu terjadi dalam waktunya Tuhan, ini mengajarkan kita yang pertama untuk selalu siap menerima realita hidup. Atau dengan kata lain, jangan kecewa dengan kenyataan. Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita pun bisa melihat itu dari ayat-ayat sebelumnya. Ayat 1 sampai ayat 9, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini ada waktunya dan ada masanya. Ada putarannya, ada siklusnya. Ada waktu nanti kita ketawa, ada waktu kita bisa sedih, ada waktu kita bisa kerja, ada waktu kita bisa santai,
ada waktu untuk kita melakukan segala sesuatu, ada waktu untuk kita diizinkan untuk diam. Karena segala sesuatu ada waktunya. Kita berkata apapun di bawah kolong langit ini ada masanya. Makanya Bapak Ibu dalam kehidupan kita kan nggak pernah lihat ada orang yang jalan hidupnya lancar. Siapa di sini yang jalan hidupnya lancar terus dari lahir? Nggak ada. Akan ada masa-masa yang terulang kembali atau masa-masa yang gelap yang pernah dilewati, yang sudah selesai dilewati, dan mungkin ada hal lain yang kita nggak ngerti. Dan kita nggak bisa prediksi. Walaupun kita mencoba memprediksinya, tapi seringkali prediksi kita pun bisa meleset. Saya ingat betul Bapak Ibu Saudara tahun 2020 awal, banyak yang menyampaikan pesan Tuhan yang luar biasa. Dan hampir semua nggak ada ngomongin bencana. Tapi faktanya Februari masuk Indonesia COVID-19, namanya Om COVID. Yang kita nggak tahu sampai sekarang. Diperkirakan pandemi ini berakhir 3 bulan. 3 bulan, nambah 3 bulan. PSBB saja perpanjang terus. Pak Boy ketawa, Pak Boy ngalamin PSBB ya? Sama ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kemudian kita diajak untuk belajar menerima, kuat menghadapi apapun, bahwa hal yang kita alami ini pun ada kendali Tuhan di dalam. Walaupun kita nggak lihat, yang setuju katakan. Betul, ada banyak pertanyaan pasti dalam diri kita, termasuk saya, waktu bertanya-tanya kepada Tuhan yang kita sembah bersama. Cuman di balik semua pertanyaan, kebingungan dan misteri kita, ada satu yang harus kita pertahankan, namanya iman kepada Allah. Bahwa Dia selalu baik, Dia tidak pernah gagal, Dia mengerti dan Dia membuat segala sesuatunya pasti indah. Hanya saat ini saya nggak ngerti. Kapan kita ngerti? Nanti. Masalahnya kita kan nggak pernah mau nunggu. Ini yang menariknya Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia seperti tidak kelihatan, tetapi Dia real ada dan hidup. Lewat tangannya yang ajaib, Dia memelihara hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Banyak peristiwa kita nggak ngerti hari ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan pelihara. Amin. 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 Saya mau ngajarin satu lagu, boleh nggak? Aldo, tolong ya Dok. Ini lagu udah lama, dikarang oleh seorang yang namanya Ira Forrester Hills. No. Bagus, jadi ini lagu lahir dari kisah hidupnya yang luar biasa. Bayangin ya. Bapak Ibu Saudara, dia melayani, ini saudara hamba Tuhan, dia melayani satu tempat yang menurut kacamata beberapa orang ini bukan tempat yang basah. Ya, kalau istilah basah Bapak Ibu Saudara mungkin ngerti ya. Bukan tempat yang menjanjikan bagi seorang pendeta. Kenapa? Karena yang dilayani bukan orang-orang hebat. Itu sebabnya membuatnya hidupnya begitu miskin. Itu satu. Jadi dia penderitaannya karena dia miskin. Yang kedua, karena dia miskin Bapak Ibu Saudara, keluarganya meninggalkan dia. Istrinya pergi, nggak kuat dalam pelayanan, pergi meninggalkan. Jadi dia ditinggal sama keluarga sendirian. Yang ketiga, karena Bapak Ibu Saudara, keadaannya begitu berat, jemaatnya pun kabur. Ya ampun, gue punya pendeta, kasihan amat ya. Ditinggali orang. Ini pendeta apa? Pendeta gagal. Bapak Ibu Saudara, dia punya alasan untuk meninggalkan Tuhan loh. Tuhan kan yang memanggil saya, engkau. Masa engkau salah panggil orang? Kenapa saya ditempatkan seperti ini? Dia punya dasar untuk menjangkal Allah. Tapi enggak, Bapak. Dia tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Hari itu dia nggak ngerti Bapak Ibu Saudara kenapa dia harus susah, dibuat gagal seakan-akan nggak ada yang ngikutin dan lain sebagainya. Jadi pendeta yang jadi bahan omongan orang, pendeta model apa begini, nggak bisa kasih teladan dan contoh dan lain sebagainya. Hari itu dia merasa down, tapi satu yang dia percaya, ini yang dia tulis dalam buku.
Semua ada dalam tangannya Tuhan. Dan betul Bapak Ibu Saudara, keadaan terus berjalan dan di akhir hidupnya justru dia baru mengerti Tuhan itu baik. Kalimatnya begini. Udah ya. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, ku berjalan serta Yesus. Ini rapnya. Banyak tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bait kedua, makin terang lah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik di sana, terang abadi, tiada tangis dan keluh di negeri seberang pelangi. Kita akan boleh ikut nyanyi refnya. Banyak tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bait yang ketiga. Takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan meski susah perjalanan, dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir. Sekali lagi nyanyi. Banyak tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Thank you. Situ aja deh. Bapak Ibu Saudara, waktu saya baca kisah cerita ini memang luar biasa. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan lewat proses hidupnya, kemudian mencerminkan siapa Allah. Dari apa yang dia alami, dia tulis, kita bisa melihat Allah itu ajaib memang. Yang kita nggak bisa mengerti dalam kehidupan, yang kita nggak bisa pahami dalam hidup.
dalam waktunya akan berjalan terus. Dan dia pegang kendali dalam hidup. Bapak Ibu saudara, percayakah bahwa Tuhan hari ini pun mengendalikan hidup Bapak Ibu saudara? Dia pegang kita seakan-akan walaupun kita tidak lihat, walaupun kita nggak mengerti, dan kita nggak bisa memprediksikan apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kita tidak boleh lupa, ada pribadi yang ajaib, namanya Kristus yang telah mati buat Bapak Ibu saudara. Dia akan memimpin dan memimpin terus langkah hidup kita dalam segala situasi yang kita. Amin. Amin. Jadi belajar menerima, siap dengan segala apa yang bisa terjadi hari-hari. Yang kedua, Bapak Ibu saudara, pertanyaannya, jika segala sesuatu terjadi pada waktunya, apa yang kemudian kita maknai? Yang kedua, bijaksanalah dalam hidup. Bijaksana di sini, Bapak Ibu saudara, kalau saya boleh artikan, itu telitilah, cermatlah, berhati-hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berhati-hatilah, cermatlah, telitilah dalam hidup. Ada saatnya Bapak Ibu saudara berjalan dengan baik, tapi ada saatnya Bapak Ibu saudara akan masuk lembah-lembah gelap. Makanya kita memberikan gambaran yang selalu utuh, Bapak Ibu saudara. Tuhan memberikan kepada kita satu realitas dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, ada pergumulannya. Ada saat-saat Bapak Ibu saudara akan melewati masa-masa yang kelam. Itu sebabnya kita harus berhati-hati, Bapak Ibu saudara, bijaksana dalam kehidupan. Saya mencatat minimal Bapak Ibu saudara, hari-hari ini kita bijaksana mengelola uang. Kita perlu bijaksana dalam mengelola uang yang Tuhan percayakan, harta yang Tuhan percayakan. Memang uang bukan segalanya dalam kehidupan, Bapak Ibu saudara. Tetapi Bapak Ibu saudara, kita perlu bijak mengelola setiap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Ya Bapak Ibu saudara, kalau saya boleh cerita kasih lagi, ada satu artikel yang saya selalu bacain kalau bahas tentang duit. Itu artikelnya bagus, dia tulis, satu kali uang tulis surat sama manusia. Ceritanya begitu. Lalu dia bilang, namaku uang, wajahku biasa saja, fisikku juga lemah, namun aku mampu merombak tatanan dunia. Aku juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia, karena manusia mengidolakan aku. Banyak manusia merubah kepribadiannya, mengkhianati temannya, menjual tubuhnya, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Aku tidak mengerti perbedaan orang saleh dan bejat, tapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat, menentukan kaya miskin, terhormat atau terhina. Uang berkata, aku bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi aku. Aku juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri pisah gara-gara aku, kakak adik beradu dan saling benci karena aku. Anak dan orang tua berselisih gara-gara aku. Sangat jelas aku bukan Tuhan, tetapi manusia menyembah aku seperti Tuhan. Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan jadi hamba uang. Seharusnya aku melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budakku? Aku tidak pernah mengorbankan diri untuk siapapun, tapi banyak orang rela mati demi aku. Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa menjadi alat bayar resep obat Anda, tapi tidak mampu memperpanjang hidup Anda. Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, aku tidak akan bisa menemani Anda, apalagi menjadi penebus dosa Anda. Anda harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakiman. Selain itu, Tuhan pasti akan hitung-hitungan dengan Anda, apakah selama hidup Anda menggunakan aku dengan baik atau sebaliknya, mendewakan aku. Informasi terakhir, aku tidak ada di surga, jadi jangan cari aku. Bapak Ibu saudara ingin nulis luar, pasti orang pintar, karena memberikan banyak wawasan tentang hal ini. Kita bijaksana menggunakan. Yang kedua, bijaksanalah menggunakan waktu. Bapak Ibu saudara, kita mengatur waktu hidup.
baik-baik. Bijaksana melakukan banyak hal dalam kehidupan, terutama mencari kehendak Tuhan. Ada saat-saat di mana Tuhan izinkan kita berdiam untuk menemukan Dia. Ada saat Tuhan menyuruh kita berhenti bicara supaya bisa dengar Dia ngomong. Ada saat di mana Bapak Ibu Saudara dan saya punya waktu untuk duduk dan biarkan Allah bekerja dengan baik. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau segala sesuatu terjadi dengan waktunya, mari kita bijaksana dalam hidup, menata hidup kita baik-baik. Karena ada ending dari semua ini, namanya kekekalan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus bijaksana dalam hidup? Karena segala sesuatu terjadi pada waktunya. Yang ketiga, Pengkhotbah pasal 3 ayat 14. Tolong ditampilkan. Kita akan baca ayat ini, Pengkhotbah pasal 3 ayat ke-14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang ketiga, kalau segala sesuatu yang terjadi, maka kita harus hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada saat di mana satu saat nanti kita semua akan menghadap kepada Allah. Itu sebabnya sangat baik kalau kita gunakan kesempatan hidup untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Menemukan itu dalam hidup kita. Hidup dalam kesungguhan Bapak Ibu Saudara. Apalagi situasi dan hari-hari ini yang gak menentu. Anytime, kapan saja, apa saja bisa terjadi dalam hidup. Kita tidak boleh prediksi. Betapa baik kalau kita memang siap. Bukan hanya siap secara fisik, tapi siap secara batin. Siap secara rohani untuk menghadapi apapun dalam hidup. Doa saya Bapak, supaya kita semua tetap melihat Tuhan. Walaupun banyak tantangan pergumulan yang kita hadapi, tapi ada Allah yang luar biasa menyertai hidup Bapak. Amin. Amin buat firman. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah dari aja. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak datangnya
Masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir pagi ini. Merasakan Roh Kudus hadir. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup, sulit kita pahami. Ada banyak hal yang harus kita terima, hal-hal sulit, bahkan hal-hal pahit dalam hidup. Dan ada satu hal yang kita harus percaya, Tuhan tidak pernah salah merancangkan segala sesuatu. Sekalipun realitas hidup kita pahit dan sulit, tapi di balik itu Tuhan juga sudah menyiapkan banyak hal yang luar biasa untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita sulit memahami banyak hal dalam kehidupan, tapi kita bisa mempercayai Tuhan yang hidup. Kita bisa membuat iman kita tetap kuat dan melihat Tuhan dalam setiap jalan-jalan kita. Sekalipun ada kabut, gelap, kita nggak mengerti dan kita tidak tahu. Namun jauh di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya ada iman yang begitu besar kepada Allah, untuk tetap mempercayai Dia, tetap berharap kepada Dia. Bukankah Dia Allah yang luar biasa dalam hidup? Manusia boleh membuat apa saja, tetapi Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Di balik segala peristiwa dan hal-hal yang kita alami dalam kehidupan,
Percayalah masih ada kasih karunia Tuhan yang jauh lebih besar dari itu semua, jauh lebih mulia, yang Dia siapkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia akan mengganti segala sesuatunya dengan cara, dengan waktu, dengan kuasa-Nya bagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami berdoa, berkati sidang jemaat, berkati kami semua dalam menjalani kehidupan kami hari-hari, dan setiap tantangan pergumulan yang sedang kami hadapi. Ajar kami untuk tetap percaya penyertaan Tuhan luar biasa, rancangan Tuhan luar biasa dalam hidup kami, dan itu mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kami. Yang hari ini mungkin kami tidak mengerti, tapi satu saat nanti kami percaya, satu saat nanti akan terbukti Engkau hidup dan berkuasa. Engkau luar biasa dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan pelihara hidup mereka, memberkati hidup mereka. Apapun hal yang sedang mereka jalani hari-hari ini, mungkin itu pekerjaan, bisnis, usaha, dagangan mereka, apapun yang sedang mereka gumulkan hari ini, Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kekuatan Allah hadir dalam hidup mereka. Mari Tuhan pimpin langkah mereka, buka jalan mereka, pertolongan Tuhan hadir bagi mereka, memberkati rumah tangga mereka, anak-anak mereka, cucu mereka, Tuhan, kehidupan rumah tangga mereka, bisnis mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, studi anak-anak mereka. Bahkan jika ada di antara mereka yang hari ini sakit, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menjamah dan melumpuhkan hidup mereka. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami seturut waktu dan kehendak terjadi bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.